Minasan, konnichiwa, ketemu lagi sama Kak Bias. Kali ini saya mau memberikan informasi dan mensosialisasikan sesuatu yang udah lama ditunggu-tunggu sama banyak mahasiswa, yaitu tentang semester pendek. Yes, tahun ini kita akan buka semester pendek. Silakan kalau mau tepuk tangan. Tapi sebelum kalian seneng-seneng, sebelum kalian sorak-sorai bergembira, lihat dulu ya, perhatiin dulu syaratnya, perhatiin dulu ketentuannya, perhatiin dulu baik-baik apa yang harus kalian lakukan kalau kalian mau mengambil semester pendek. Oke. Nah, satu hal yang pasti yang harus kalian perhatikan, semester pendek ini boleh diambil dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, kalau kalian ingin memperbaiki nilai, itu kalian bisa lakukan di semester pendek. Tujuan yang kedua adalah kalau kalian ingin mengambil mata kuliah yang ada di semester atas, yang mau kalian baru mau kalian ambil, istilahnya gitu. Jadi itu sangat memungkinkan supaya misalnya beban SKS kalian di semester berikutnya itu lebih ringan, atau mungkin mempercepat kalian untuk kalian bisa lebih cepat lulus, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah masa 4 tahun tapi belum juga lulus. Kalau misalnya kalian misalnya nih ada mata kuliah, saya baru bisa ngambil mata kuliah itu di semester genap, kan lama tuh nunggu setahun lagi, maka kalian bisa mengambil di semester pendek nanti itu. Tapi sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Setelah ini saya akan share penjelasannya berikut dengan materi paparan dari Biro Pendidikan. Jadi nanti ada slide-nya, terus saya akan jelaskan satu persatu. Tolong perhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik, oke? Oke guys, sekarang saya akan langsung saja masuk ke dalam materi sosialisasi untuk penyelenggaraan semester pendek di tahun ajaran, di antara tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Jadi intinya akan dilakukan setelah tahun ajaran 2020-2021. Susah ya, 2020-2021 selesai. Oke. Nah, ini akan diadakan di bulan Juli sampai bulan Agustus, begitu juga di semester ini. Cuma mungkin nanti akan ada sedikit pergeseran, nanti kita akan lihat tanggal-tanggalnya ya. Nah, beban studi maksimal yang boleh kalian ambil di masa semester pendek hanya 9 SKS atau setara dengan 3 mata kuliah. Kalau misalnya kalian mengambil mata kuliah yang 4 SKS, misalnya berarti kalian boleh cuma bisa ngambil 2 mata kuliah. Tapi boleh nggak? Misalnya kita cuma ngambil 1 mata kuliah, 3 SKS aja, boleh-boleh aja. Oke. Kemudian perkuliahan akan diselenggarakan minimal 3 kali tatap muka per minggu. Jadi memang jadwalnya itu padat banget. Kalau untuk semester ini kemungkinan justru akan diadakan setiap hari per minggu. Jadi kalian harus benar-benar mempertimbangkan apakah kalian memang mau mengikuti semester pendek ini di mana jadwalnya itu benar-benar padat. Nah, mata kuliah yang akan dibuka untuk semester pendek adalah mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah yang ditiadakan akibat perubahan kurikulum. Jadi misalnya mata kuliahnya itu ada di mata kuliah tahun 2018 yang kemudian mata kuliahnya nggak ada lagi nih. Mata kuliah di kurikulum 2015 kemudian nggak ada lagi di kurikulum 2019. Misalnya beberapa mata kuliah seperti pelaporan investigasi itu tahun depan akan menjadi semester depan akan menjadi semester terakhir mata kuliah itu ada.
lalu juga mata kuliah opini publik. Opini publik bahkan sudah tidak ada lagi karena nanti sudah akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang baru. Nah, kalau misalnya nih kalian ada yang belum lulus mata kuliah opini publik, misalnya bisa cari temen bareng-bareng, kalian ikut semester pendek. Kalau enggak, ya kalian terpaksa mengambil mata kuliah konversi baru. Yang dimana pasti, karena mata kuliahnya baru, pasti tingkat kesulitannya akan lebih tinggi dibandingkan kalian ngambil mata kuliah opini publik yang sebelumnya sudah pernah kalian ambil. Oke. Dan juga, bukan mata kuliah praktik dan juga bukan mata kuliah les. Jadi kalau mata kuliahnya itu bersifat praktik, SKS-nya juga besar, misalnya kemungkinan besar tidak akan diadakan di semester pendek. Kenapa? Karena bebannya akan terlalu berat untuk kalian. Lalu, ini adalah syarat untuk mengikuti semester pendek. Tolong dipahami dengan baik ya guys ya. Yang pertama, kalian harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap. Jadi nggak boleh kalau misalnya kalian itu di semester genap sekarang ternyata kalian cuti atau kalian itu non-aktif terus kalian tiba-tiba masuk mau semester pendek, itu nggak boleh. Jadi kalian pertama harus memastikan dulu bahwa kalian adalah mahasiswa aktif di semester genap ini. Yang kedua, kalian harus mendaftarkan diri pada saat pengisian BRS semester pendek. Nanti akan ada tanggalnya dan pasti akan ada pengumumannya. Lalu untuk mata kuliah yang mengulang, nilai maksimalnya adalah C. Jadi kalau misalnya kalian mau ngulang di semester pendek dan nilai kalian misalnya adalah B-, itu nggak boleh ngulang. Nilai kalian sebelumnya adalah B, yang nggak boleh ngulang gitu. Untuk mata kuliah yang boleh ngulang adalah maksimal C. C+ aja udah nggak boleh ngulang lagi. Lalu, perbaikan nilai mata kuliah yang kalian juga boleh mengikuti semester pendek ini kalau memang kalian mau memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah ditiadakan tadi seperti mata kuliah opini publik. Kemudian, kalian juga harus sudah melunasi SPP dan SKS sebelum perkuliahan dimulai. Jadi, walaupun ini semester pendek, kalian tetap harus membayar SPP secara full dan kalian harus membayar SKS-nya juga secara full sebelum perkuliahan dimulai. Gak ada sistem cicilan kalau untuk di semester pendek ini. Dan minimal kelas baru akan dibuka kalau per mata kuliah itu ada yang mendaftar sebanyak 15 orang. Kalau yang mendaftar misalnya hanya 2 orang, 3 orang, maka kelas tidak akan dibuka. Kalau kalian misalnya sudah membayar SPP, SKS, kemudian kalian mendaftar BRS, tapi kemudian kelasnya ditutup, maka dana yang sudah kalian masukkan itu akan dipergunakan untuk pembayaran SPP dan SKS semester berikutnya, untuk semester reguler. Nah, ini persiapannya nanti kemungkinan jadwal dari prodi akan masuk di minggu 11 perkuliahan. Jadi nanti kalian sudah akan bisa mendaftar di pertemuan ke-15. Jadi sekitar akhir bulan Mei itu kalian sudah harus mengisi, udah mulai bayar dan kalian sudah mulai mengisi BRS-nya. Ini timeline-nya, jadi nanti ini agak padat. Kalau kalian bisa lihat di sini, nanti kalian akan mengisi BRS itu tanggal 21 Juni. Lalu pembayaran SKS dan SPP-nya itu 22 sampai 23 Juni, hanya 2 hari waktu pembayarannya. 25 Juni itu sudah mulai kuliah semester pendek dan kuliahnya itu hanya berjalan dari 6 Juli sampai tanggal 22 Juli. Jadi bisa dibilang hanya sekitar 2 minggu. Padat banget, setiap hari kalian harus hadir kuliah. Nah, untuk sistem perkuliahannya di tahun ini masih akan menggunakan sistem pembelajaran online. Jadi kita akan masih pakai Kolabor. Kalau untuk semester reguler kita masih melihat kondisi. Tapi kalau untuk semester pendek tahun ini masih akan diadakan secara online. Nah, biaya SPP-nya berapa? Biaya SPP-nya itu sama seperti biaya SPP reguler kalian. Kalau misalnya SPP kalian adalah 3.500.000 biasanya, maka untuk di semester pendek pun sama.
biaya yang kalian bayarkan adalah 3.500.000. Biaya SKS juga sama, dengan biaya SKS kalian standarnya. Kalau satu SKS misalnya kalian bayar 250.000, berarti sama juga satu SKS di semester pendek biayanya adalah 250.000. Nah, biaya SPP dan biaya SKS itu benar-benar harus lunas sebelum semester pendek berjalan, di mana waktu pembayarannya hanya 2 hari tadi. Nah, ini ketentuan perkuliahannya sebenarnya sama, pembagian jadwalnya itu berlaku seperti semester reguler, jadi ada yang mungkin kelas pagi jam 7.30, ada yang kelas jam 10.10, ada yang jam 12.50, dan yang terakhir adalah 15.30. Jadi ini nanti tergantung dengan slot yang ditentukan oleh prodi. Kehadiran kalian juga sama, 75% sebagai syarat mengikuti ujian, jadi maksimal 4 kali ketidakhadiran. Nilai ujian. Nah, kalau kalian mengambil mata kuliah tersebut untuk perbaikan, maka nilai maksimalnya adalah B+. Jadi misalnya nih, nilai kalian sebelumnya adalah C, misalnya. Kan tadi maksimal kalau kalian ulang C. Kemudian kalian mau ngulang mata kuliah. Nah, walaupun sebagus apapun hasilnya, misalnya harusnya kalian dapat A nih, tapi karena ini adalah perbaikan, nilai maksimalnya adalah hanya B+. Sedangkan kalau kalian mengambil baru mata kuliah, jadi misalnya kalian sama sekali belum pernah ngambil mata kuliah, kalian ngambil mata kuliah ini untuk mempercepat proses kelulusan kalian atau mempermudah semester-semester kalian ke depannya, maka nilai barunya akan sesuai dengan nilai akhirnya. Jadi kalau nilai kalian A ya A, kalau B ya B, kalau C ya C. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada pergantian kelas dari dosen, maka dosen akan memberitahukan maksimal 3 hari sebelum perkuliahan berlangsung. Tapi karena sistemnya online, kemungkinan masih akan jauh lebih mudah kalau misalnya ada pergantian. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang bisa kalian cek nanti. Yang pertama, kalian perlu melihat kalender akademik dan juga transkrip nilai kalian. Cek lagi mana mata kuliah yang mungkin belum kalian ambil, mana mata kuliah yang mungkin ingin kalian ulang supaya nilainya itu menjadi lebih bagus. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ke kalian untuk sosialisasinya. Oke, gimana penjelasan tadi dari slide yang sebelumnya? Kalau misalnya masih ada yang kalian gak paham, ada yang kalian gak mengerti, kalian boleh banget nanya ke dosen PA kalian. Kalian juga boleh berdiskusi dengan saya, itu juga gak masalah. Silahkan kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian ajukan. Nah, satu hal yang pasti, mungkin untuk anak-anak yang ambisius, untuk anak-anak yang berbeasiswa, mungkin ada ya pertanyaan di kepala kalian yang misalnya bilang atau berpikir, kalau saya anak beasiswa full 100%, bukan beasiswa SPP tiap semester ya, kalau saya adalah mahasiswa yang dapat beasiswa 100%, bisakah saya menggunakan beasiswa saya untuk mengikuti semester pendek? Bisa. Jadi buat kalian yang misalnya dapat beasiswa 100% dan kalian ingin mengambil mata kuliah di semester pendek, selama mata kuliah itu dibuka, kalian bisa mengambilnya tanpa kalian harus membayar apapun, karena intinya kalian sudah mendapatkan beasiswa gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan yang lain itu nanti kalian bisa sampaikan. Nah, jangan lupa setelah kalian nonton video ini, kalian tolong isi form yang saya berikan linknya di bawah. Tolong diisi untuk memastikan apakah kalian sudah paham atau belum dengan penjelasannya, dan untuk memastikan apakah kalian tetap tertarik untuk mengikuti semester pendek, supaya prodi bisa memperhitungkan berapa kelas yang harus kami buka, mata kuliah apa saja yang harus kami buka, seberapa banyak dari kalian yang tertarik untuk tetap mengikuti semester pendek di tahun ini meskipun waktunya itu sangat-sangat padat.
Oke, jadi setelah tonton video ini jangan lupa isi link kuesioner di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video sosialisasi berikutnya. Dadah!